Oke. Oke, Win, aku mau tanya dong sekarang kesibukannya tuh lagi apa sih kamu? Lagi kuliah, terus kalau kuliah aku kan full dari pagi sampai malam. Terus, bentar lagi aku juga mau KKN, terus aku skripsi juga mau seminar proposal dulu ya. Mhm mhm. Rame banget deh, sibuk banget, bener-bener kayak dari bahkan weekend pun tuh aku tetep kayak sibuk gitu loh, kayak ngurusin banyak hal gitu. Jadi kayak no time free gitu sama sekali. Tempe. Udah semester tua sih kayaknya. Iya iya iya. Iya, aduh maafin banget ya aku ganggu banget, padahal kayak aduh Enggak, lagi skripsi. nggak Oke, apa-apa nggak apa-apa, it's okay. kamu ini mahasiswa apa ini, kedokteran ya? Masih iya, kedokteran Mhm. umum, Oh, kedokteran umum di? Universitas Diponegoro di Semarang. Oke. Nah, Win, hari ini tuh kan aku tuh pengen ngajakin ngobrol nih sebenarnya. Jadi kan, aku tertarik banget nih sama budaya Korea. Nah, kira-kira nih, kamu kan udah lebih, apa ya, lebih tahu lah tentang budaya Korea, sendiri. Iya dong, kan pasti Iya kayak iya. iya, kayak kayak aku kan masih aduh paling suka dari K-dramanya, kalau kamu kan udah kayak langsung musik, makanan mungkin ya. Nah, tapi kalau aku mau tanya dong, kira-kira hal-hal apa sih yang kamu suka yang berkaitan dengan budaya Korea itu sendiri? Oke, kalau mungkin, sukanya tuh sebenarnya dari K-pop, Mhm. tapi, berjalannya waktu aku tuh tertarik banget sama, ini teknologi, kecantikan atau kayak dunia kecantikannya di Korea. Especially kayak di bagian skincare-nya, terus teknologi kayak mungkin, alat-alat mereka, LED lights lah, yang buat kulit jadi lebih muda lah, terus kayak kandungan-kandungan gimana sih kayak, kok bisa ya orang Korea tuh beneran cantik, ganteng semua gitu loh. Dan kayak, kalau aku kan les Korea ya, aku les Korea dan, sem aku sendiri yang udah pernah sekolah di sana pun, dia bilang kayak, apa ya, source buat jadi cantik dan ganteng itu gampang banget gitu loh dan affordable gitu di sana. Kalau di sini kan kayak, apa ya, kecantikan tuh mahal ya. Di sana itu tuh murah, jadi semua orang bisa cantik dan semua orang bisa ganteng. Kayak gimana caranya gitu loh dan kenapa mereka kayak look so young in their 40s, kayak 40 tahun bener-bener kayak umur 20 tahun gitu loh, Benar nggak cowok benar nggak benar. cewek sama aja dan mereka bener-bener mengutamakan kayak skincare gitu loh, yang cowok aja tuh beneran punya skincare, punya make up gitu kayak, kok bisa gitu loh dan kayak aku juga tertarik sama operasi plastik mereka gitu loh, kayak kenapa sih kayak mereka tuh obses banget sama operasi plastik dan kayak apa yang bikin sosial mereka tuh kok bisa pressure to be like standar beauty-nya gitu aku tertarik banget, makanya kayak lebih ke situ sih Ah, sekarang kayak, mhm. culture mereka tuh yang ya kenapa ya, mungkin beda ya sama orang Indonesia sama orang Amerika gitu yang all about personality, kayak mereka tuh kalau bisa dibilang harus fit in into the society gitu loh. Mereka tuh nggak suka kayak, sendiri-sendiri unik, tapi mereka sukanya tuh fit in. Jadi kalau satu pakai baju yang kayak gini, semua harus pakai kayak gini gitu loh. Jadi kayak itu tuh menarik banget menurut aku cara mereka berpikir gitu loh. Oke, itu berarti kayak kayak influence the others gitu ya? Kayak misalnya tadi kan yang Iya, kamu bilang, ya kan, pakai baju ini terus, semua pada ngikutin gitu kan. Kalau di mhm, sini kan istilahnya kayak, kayak imitating gitu, kayak, booming dulu baru kita pakai gitu kan istilahnya kalau di mhm. Indonesia. Oke Iya oke. ya, kalau Mhm di Amerika tuh kayak lihat nggak sih kayak di Amerika sama di UK itu mereka expressing herself atau himself atau them gitu loh, kayak mhm. mereka tuh nggak suka yang kayak gitu, mereka nggak suka kalau orang-orang tuh kayak, apa ya, kayak pakai baju hitam semua atau kayak cewek terlalu seksi atau cewek terlalu tomboy gitu, mereka nggak suka atau cowok terlalu dalam hal-hal kayak image mereka tuh, mereka nggak suka gitu loh, mereka suka penyetaraan gitu. Kalau menurut aku Oke. sih Oke penyetaraan. oke. Kayak kayak gender equality jadinya ya? Iya iya, bener. Oke. Oke, kalau misalnya nih, menurut kamu sendiri budaya Korea itu apa sih? Kalau kamu bisa kasih, kalimat mungkin, kasih penjelasan, menurut kamu budaya Korea itu apa sih? Budaya Korea itu menurut aku adalah culture yang diproduksi secara sengaja dan tidak sengaja dari Korea. Khususnya Korea Selatan ya, kita lagi ngomong Korea Mhm Selatan. Karena
Kenapa aku bilang secara tidak sengaja dan sengaja, kalau yang tidak sengaja kan udah pasti kayak makanan, kayak tradisionalnya mereka. Tapi yang secara sengaja tuh banyak banget untuk meningkatkan, apa ya, dari Kementerian Kebudayaan Korea ke internasional. Contohnya, BTS, itu tuh banyak banget. Operasi plastik, itu mereka dapat banyak banget uang dari orang-orang yang pengen masuk Korea buat operasi plastik dan, produk-produk Korea, kayak produk-produk Korea nggak cuman di BTS, tapi kayak skincare line, beauty line, itu kan cukup affordable ya buat orang Amerika dan orang-orang di luar, Korea. Jadi mereka sangat memanfaatkan kayak nge-push produk-produk itu, orang-orang ini dan budaya-budaya ini supaya orang bisa tertarik sama Korea Selatan. Kayak lihat aja impact-nya di Amerika gitu dan di sini kayak orang-orang tahu kan Korea gitu, dan itu tuh yang menurut aku secara sengaja juga oleh menteri Korea untuk dilakuin. Wah, jadi keren ya. Jadi ternyata tuh, kamu tadi kan bilang bahwa, intinya bahwa si, pemerintah ini tuh bisa menciptakan image yang secara sengaja maupun nggak sengaja dari suatu budaya tersebut kan? Iya, Oke. Oke, kalau kamu nih, apa namanya, kayak bisa nggak sih, menyebutkan apa aja bagian-bagian dari budaya Korea yang tadi kamu udah jelasin kira-kira? Kalau menurut kamu gimana? kalau menurut aku sih budaya-budaya tuh ada yang tradisional sama enggak ya. Kalau aku kan lihatnya secara keseluruhan, yang penting dari Korea gitu kan ya kalau orang-orang lihatnya. Mungkin ada makanan, terus mungkin dari pakaian busana, dari musik, film juga lagi, industri hiburan. Jadi musik, film, desain, itu tuh banyak banget kayak estetik, kafe-kafe estetik itu pun kayak dari budaya Korea gitu loh, orang-orang kayak ambilnya dari Korea. Kita nggak lihat kan kayak kafe estetik dari Amerika, kita lihatnya dari kafe estetik Korea. Terus apalagi ya, mungkin itu sih kayak jadi, nggak cuman satu hal doang, tapi ternyata banyak banget yang kita adopt dari Korea. Oke, berarti secara nggak langsung tuh sebenarnya, negara-negara lain itu tuh dengan adanya, istilahnya dalam tanda kutip virus budaya Korea yang masuk secara global, ya kan, menjadikan, negara itu kayak, "Wih, ternyata keren ya konsep budaya Korea atau konsep yang dibawa oleh Korea." Yang, dari adanya globalisasi, dari adanya mungkin mereka lihat di Instagram, karena kan artis-artis Korea itu kan, biasanya tuh yang aku lihat tuh suka banget tuh mereka posting yang tempat instagramable, terus kafe-kafe yang benar-benar, cozy banget kan buat mereka gitu loh. Jadi kayak mungkin, Iya, bener. apa, negara-negara lain tuh jadi kayak ikut-ikutan gitu ya jadinya ya, karena adanya Iya, budaya bener yang bener. dibawa. Oke oke. Nah, tapi, kalau misalnya nih, menurut kamu pribadi, selain dari semuanya itu, budaya Korea apa sih yang biasanya kamu suka, yang kamu konsumsi sampai sekarang mungkin? Yang sampai sekarang, makanan iya banget. Musik, K-pop udah pasti. Terus ya tadi aku bilang skincare sama makeup itu udah pasti beserta dengan kayak, kecantikan dari beauty lifestyle di Korea tuh aku ikutin banget sih. Sama mungkin kayak how they dress, fashion ya, fashion-nya orang Korea tuh menurut aku gaya aku banget gitu. Oke. Tapi nih, sebagai seorang dokter, tadi kan kamu bilang ada kamu kan benar-benar istilahnya dalam tanda kutip "edik" lah sama skincare, sama perawatannya orang Korea. Tapi kalau kamu misalnya nih, nanti kamu udah lulus, kamu mau nggak sih kayak maybe, kayak studi banding ke Korea, terus kayak kamu mempelajari gitu, kira-kira skincare apa sih yang atau perawatan kecantikan apa sih yang biasa mereka pakai di Korea? Kalau menurut kamu bakalan sampai seedik itu ke Korea untuk mempelajari atau kayak kamu cuman kayak tahu, atau bagaimana nih kalau kamu lihat? Kalau aku mau sih, aku se-edik itu kalau bisa dibilang, karena menurut aku kayak kok bisa mereka bisa secakep ini, tapi kayak kita enggak gitu, kayak apa yang mereka lakuin nggak mungkin kan, mereka kayak idol-idol Korea ini tuh bisa cantik kayak naturalnya tuh kayak mungkin orang-orang bilang puberty ya, Mhm puberty mhm. hit
be hard gitu. Itu gak mungkin banget, itu fake dan menurut aku orang-orang yang ngomong kayak gitu nggak tahu, the world of beauty ya, kayak Mhm mau mhm. mereka, apa ya, operasi plastik surgical atau non surgical itu ada, pasti nggak mungkin satu orang keluar tiba-tiba cantik kayak Irene datang ke sini nggak kayak gitu Iya, hasilnya. benar 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 benar. Nah, itu ada prosesnya gitu loh. Nah, jadi kayak menurut aku it's possible aku ke sana dan kayak buat belajar karena jujur kayak menarik banget dan apa sih yang kayak apakah cuman dari make-up-nya, apakah cuman dari teknologi atau mereka juga makan bener atau lifestyle mereka kayak gimana, cara mereka hidup gimana kayak kulitnya bisa age, it doesn't Iya, age gitu itu loh, tuh, kayak iya. itu menurut aku bisa sampai ke sana sih. Oke oke oke. Tapi gini, tadi kan kamu sempat menyinggung tentang, Korean pop. Eee, Boyband apa sih yang, sampai sekarang tuh atau dari dulu pas pertama kali kamu tahu K-pop tuh yang kamu suka tuh apa aja sih? Atau misalnya dari dulu sampai sekarang apakah ada perubahan dari yang kamu suka itu? Menurut kamu gimana? Aku ada perubahan. Jadi sebenarnya tuh dulu aku suka K-pop itu dari aku SMP, SD sih, aku bilang SD. Mhm Jadi mhm. SD akhir, SMP awal, aku suka girl group. Jadi sebenarnya aku lebih suka girl group kalau dibandingin sama boy band. Nah, kalau girl group itu aku sukanya Girls' Generation, tau nggak? Oh, Sonyeonda, ya 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 ya, aku tahu SNSD, kalau tahu iya, kan? aku tahu aku tahu. Booming banget Iya ya iya. kalau dulu kita ya, heeh. Iya, dan Mhm aku tuh mhm. kayak nari cover-nya, terus kayak aku tuh suka banget dan mereka tuh kayak kayak mereka the best banget dan sekarang jadi legend kan. Nah, terus aku sempet kayak nggak suka K-pop gitu, terus baru 2020 ya, Kak, jadi pas masuk, FK lagi, terus ternyata banyak yang suka sama K-pop, ya udah balik lagi. Nah, waktu itu kan SNSD itu kan udah kayak generasi kedua ya, jadi Mhm udah mhm. cukup tua kalau di dunia idol. Nah, yang baru masuk itu karena aku suka SM Entertainment dari dulu ya. Aku nggak suka SM-nya, cara kerja mereka, cuman kayak aku suka grup-grup dari mereka gitu loh. Aku suka Super Junior, aku suka FX, SHINee, terus aku suka Red Velvet. Jadi, waktu itu kayak Crush Super M dulu sebenarnya, karena kan Oh, aku Super suka M, ya bener. EXO juga kan. Nah, Bener. terus aku lihat kayak, oh my god mereka talented banget gitu loh, dan aku lihat NCT. Nah, NCT itu kayak, oh my god kan 23, kayak 20-an orang kayak banyak banget gitu kan. Mhm Nah, mhm. terus aku lihat ada yang seumuran aku gitu loh, jadi kayak NCT Dream kan seumuran aku, jadi antara 2002 sampai, 99, March 99 kan. Nah, itu tuh, kayak amazing aja gitu loh, kayak, oh my god mereka seumuran aku tapi kayak bisa tampil di kayak konser gitu loh, yang kayak ditonton banyak orang, itu menurut aku keren banget dan kayak mulai dari situ kayak parah, jadi kayak aku lihat semuanya. Oke oke. Iya soalnya, emang ya kalau kalau aku tuh jujur kalau aku suka Korea tuh sebenarnya dari K-drama dulu. Karena dulu tuh, mungkin mungkin, Wina pernah nonton The Hairs, ya nggak sih? The Iya Hairs dulu dong, booming iya. banget kan. The Hairs tuh dulu, aku nonton tuh gara-gara temen kan. Terus temen aku bilang, "Anjas ini ada drama nih bagus banget." Terus aku lihat, apa sih judulnya The Hairs. Pas aku lihat di situ ada Lee Min Ho, ada Crystal Jung, ya kan? Oh Ada my Park god. Shin Ye, ya itu pas aku lihat kayak wah ternyata bagus juga nih. Nah dari situ tuh aku mulai tuh lihat-lihat drama K-pop. Nah dari situ tuh kan berkembang ya kayak apa sih Boy Before Flower itu kan dulu kan juga ada juga tuh sempat booming juga Iya kan. iya. Nah terus Penthouse, aduh gila itu banyak banget sampai kayak jis gitu. Nah baru emang sih pas waktu itu juga aku suka K-pop tuh dari yang boyband kayak misalnya Suju, terus 2PM, Tunewan juga ada kan dulu Tunewan. Iya Itu iya. bagus banget sumpah Tunewan itu I'm the Best itu bener-bener lagunya Wah itu gila, itu gila itu kayak Tunewan. apa ya, epitome banget ya. Iya ya kan sampai sampai semua tuh apa ya cover lagunya terus cover gerakannya itu parah banget itu booming si Tunewan. Nah tapi kalau misalnya tadi kan kamu bilang bahwa NCT itu lebih relate sama kamu. Kira-kira nih kamu sebagai NCTzen punya nggak sih koleksi photocard, merchandise dan salah satu album NCT yang kamu sekarang lagi ada nih? Kira-kira kamu bisa tunjukin nggak? Atau bisa Banyak sebutin? banyak banget. Coba coba, nggak Jadi gini gini, tuh gini, aku, kasih satu contoh aja misalnya, merchandise yang paling kamu suka banget, yang kamu paling idolain. Terus, apa namanya, photocard yang paling menurut kamu tuh limited edition sama album, yang paling kamu suka tuh album apa aja tuh?
Oh my god, Enggak satu banyak aja itu, deh, Mbak. satu atau terserah Oke, oke. terserah kamu jelasin aja nggak apa-apa. Jadi tuh, aku tuh dulu sukanya sebenarnya sama Taeyong kan. Nah, Mhm. tapi kayak, aku jadi sekarang lebih suka sama Jeno, nggak tahu kenapa sih. Jadi aku koleksi mereka berdua, cuman, kayak lebih Jeno sekarang dan please, dari kayak aku nggak tahu sih, aku takut karena teman-teman aku yang bukan, si Jennie itu mengira aku gila gitu loh. Mhm. Jadi tuh aku kan koleksi PC ya. Sekarang Mhm. sih udah nggak separah dulu gitu sih, Mhm. cuman, Mhm. kayak ada purchase yang menurut aku tuh yang kayak gila banget dan aku sekarang masih yang kayak, apa ya, masih yang kayak, "Ih gila nih gue, kok gue kayak gini?" Gitu ya. Tapi Mhm. kayak aku bohong nggak ya, cuman aku tuh nah, jadi tuh ada namanya SYB. Mhm. SYB gitu. Nah, itu tuh kayak limited. Nah, ini SYB 2020 ya, apa 2000 iya 2020. Kan 2021 aku belum nemu dan itu terlalu mahal menurut aku. Mhm. Jadi, untuk SYB boleh nggak sih kasih price point? Ini untuk menunjukkan aku Boleh boleh gila boleh banget sih. boleh, nggak apa-apa, boleh. Nggak, jadi gini, Jadi kalau menurut aku gini, boleh kamu sebutin, boleh kamu jelasin, karena menurut aku tuh jadi kayak mengedukasi semua gitu loh, karena kan ada nih yang kayak just imitating gitu kan, nggak bener-bener dia jadi fans di dalamnya. Jadi kayak aku pengen tahu nih kira-kira dari yang sisi fans tuh kayak gimana sih dari NCT oke. Dreams ini? Mungkin gini ya, jadi aku tuh menurut aku masih mengklasifikasikan aku sebagai fans, tapi kayak masih dalam batas oke gitu. Hmm. Karena banyak banget fans-fans netizen NCT itu tuh yang spend like hundred kayak seratusan juta gitu, itu ada. Ya Wow. jadi yang koleksi PC-nya tuh bisa kalau dijual semua bisa beli mobil, aku nggak bohong. Bisa Oh beli my mobil, bisa bayar goodness. tuition. Iya, dan itu belum kalau kamu kayak video call gitu loh, kayak video Mhm. call kan kayak harus beli album banyak, itu ratusan juta banyak gitu. Jadi kayak aku masih mengklasifikasikan aku kayak yang nggak ada apa-apanya jujur kalau fans. Kayak jadi kalau aku tuh nyimpen PC tuh kayak gini, aduh kelihatan ya Mhm. background-nya sebentar. Nah, Heeh. jadi aku kayak simpennya kayak gini, jadi kayak banyak gitu Oh. PC-nya. Oh, ih keren Nah banget. Coba dong, tunjukin salah satu yang kamu paling suka deh, yang kamu paling suka apa tuh nah, ya PC-nya? sebenarnya paling suka karena mahal ya, Bun, ya. Jadi Oh iya, benar benar benar. Karena wajar ya, Bun. jadi aku beli itu dari, orang yang jadi aku beli dari orang lain gitu, karena kan kita suka trading atau dijual gitu kan. Mhm. Nah ini, SYB NCT 2020, aku beli, 7 juta. Oh my Tapi ini goodness. yang tapi ini yang Speechless paling mahal. aku. Oh, oke. Sumpah Ini Win, paling sumpah tapi mahal. to be honest, speechless ya aku bener-bener. Oh sumpah, Iya, speechless kayak kayak, hah? Sampai 7 juta ya? iya, iya. Wow. Kayak Wika juga ada, bahkan kalau Wika tuh lebih banyak SYB-nya, dia ada kayak SYB Henry, Wavy, SYB-nya Yuta, itu tuh 10, ada yang 8 gitu. Dan itu tuh menurut aku masih normal, karena ada orang yang beli kayak ada PC-PC yang udah lama, atau kayak yang Mhm. sekarang SYB 2021 NCT-nya, itu ada 30 juta ke atas. Apalagi kalau membernya terkenal. Iya, kayak Wow. Jihyun. Jihyun terkenal Heeh, kan? Itu heeh. bisa sampai 70, 50, 40. Aku nggak bohong. Wow, gila, enggak karena gini, Kayak itu enggak, oke oke, karena gini, kemarin pas aku wawancarain si Mika tuh, dia bilang, "Jas, aku nggak bawa tuh albumnya, PC-nya, merchandise-nya." Cuman dia ada sih beberapa yang dia tunjukin, cuman kayak, aku nggak tahu kalau kamu nggak cerita kalau dia punya SYB itu, gila, bener-bener kayak, wow, dia nggak keren nunjukin keren. ya? Dia nggak Dia nunjukin? nggak nunjukin. Soalnya Oh my soalnya god. dia kan waktu itu dia cuma nunjukin, photocard yang kayak dia paling suka, cuman aku nggak tahu tuh kalau dia punya SYB yang sampai banyak itu. Karena dia bilang katanya ada di rumah kan, makanya aku bilang, "Oh ya udah aku tanya sama Wina deh nih." Oh, Iya, parah, tapi kayak itu tuh mhm, itu kayak zaman-zaman kita kayak, apa ya, yang kayak, "Udah beli aja," gitu. Soalnya tuh kalau di kayak mungkin karena kita mhm. temenan sama, orang-orang yang juga belinya lebih mahal dari kita, jadi kita nggak pernah ngira tuh itu tuh nggak normal. Itu kayak normal Oh, gitu loh. Jadi pas kita kayak ngomong ke temen kita yang bukan Citizen, mereka kayak, "Gila ya?" Terus kayak, "Hah, emang iya gila ya?" enggak Kayak sih, gitu sih sebenarnya paling. gini, ya karena, kalau aku sih aku bisa maklum ya, karena setiap fans itu kan punya standar masing-masing kan dalam dia mungkin mengagumi, mungkin dia apa ya, kayak sebenarnya, jadi interest lah sama
boy band atau girl band tersebut. Jadi enggak, tadi pas kamu bilang sampai 7 juta tuh aku speechless banget. Wow, gila sampai sebegitunya loh. Karena jarang, Iya, jarang Win untuk fans yang dia effortnya tuh sampai bener-bener high gitu loh. Karena jarang banget. Karena mereka biasanya kayak ya modalnya YouTube, terus dengerin lagunya udah that's it gitu loh. Kayak nggak ada effort yang lebih tinggi gitu untuk mengagumi fansnya, apa mengagumi boyband atau girl bandnya. Wow, oke oke oke. Tapi tapi kalau ini sih hmm? menurut aku tuh kayak yang, kayak gitu tuh banyak di Indonesia, tapi mereka nggak ketahuan gitu loh, mereka kayak low key dan Oh, menurut aku yang kayak fans di luar negeri kayak di Cina sama di Jepang itu juga banyak yang kayak gitu sebenarnya. oke. Nggak Tapi kelihatan aja gitu loh. tapi kalau misalnya merchandise nih, kamu yang paling kamu ada apa nih sekarang? Album kali ya, aku suka Oke. album, apa ya, paling suka aku dari semuanya, aku suka ini sih Hot Sauce Oh, hot sauce. untuk ini. Kayaknya semua hot sauce ya. Rata-rata semua pada Sumpah? suka. Iya, iya. Karena kemarin pas aku wawancara tuh semua pada bilang hot sauce semua. Jadi kayak hot Iya, sauce tuh banyak. dikayain. Iya. Wow, keren, keren, keren. Wah, nanti aku minta Karena fotonya ya buat oke, dokumentasi boleh boleh. kayaknya. Oke. Karena gini Win, nanti aku bakalan masukin sih kayak album, photocard atau merchandise yang kamu suka. Biasanya kalau merchandise NCT Dream tuh ada lightstick nggak sih? Ada, tapi aku nggak bawa. Tapi itu Oh, bukan NCT Dream doang gitu loh, kayak buat hmm. NCT secara keseluruhan. Berarti NCT berarti berarti bukan termasuk NCT 127 juga ya? Termasuk jadi kayak yang kotak ijo-ijo tuh kan, Mhm itu mhm tuh, mhm. buat semuanya. Jadi nggak cuman buat NCT Dream. Oh. Oke 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 oke. Nah, kalau misalnya nih kamu tadi kan bilang bahwa kamu tuh sebenarnya masih, tahap di normal ya, normal K-pop. Tapi sebenarnya kalau kamu bisa bilang, sejak kapan sih kamu itu jadi fans-nya si NCT Dream? Kalau menurut kamu, kamu bisa bilang itu sejak kapan? 2020 kali ya. Jadi aku tuh kayak lagi kayak stres stres FK gitu ya, dan kayak menurut aku kayaknya dan enggak, aku jujur ya, ini nggak cuman aku doang gitu loh, banyak mahasiswa kedokteran yang suka K-pop, nggak hanya NCT, tapi banyak juga yang NCT tuh jadiin apa, K-pop itu jadi apa ya, healing healing kayak kayaknya. Jadi aku Ah, sukanya dari 2020 sih kayaknya. 2020 itu termasuk kamu udah follow Instagramnya NCT Dream ya? Iya, jadi sebenarnya kalau misalkan baru-baru tahu tuh 2019 akhir. Nah, Mhm. 2020 tuh udah beneran yang kayak, aku suka yang ini, aku suka yang ini, gitu-gitu. Cukup cukup lama berarti ya, udah sekitar ya 2 tahun lah ya, sekitar 2 Iya, tahunan. Oke. Nah, tapi nih, tadi kan kamu sempat bilang bahwa banyak mahasiswa kedokteran atau kamu tuh lagi benar-benar kayak bisa dibilang stres banget lah ya, sampai kayak, gara-gara FK, terus kamu sampai suka NCT Dream. Tapi ada nggak sih alasan lain yang melatar belakangi kamu tuh sampai suka banget sama NCT Dream? mmm, karena tuh aku kagum aja sih sebenarnya. Mereka kan seumuran aku ya, jadi Mhm. apa ya, aku tuh apa ya, kayak kagum, kayak kok bisa ya, mereka tuh kan trainee days, terus mereka juga nari, nyanyi. Kadang yang makanya aku juga kadang-kadang nggak suka orang-orang yang suka shame mereka, karena tuh buat kerja kayak mereka tuh capek gitu loh. Dan untuk ukuran dan mereka kan dari kecil ya, dari 17, dari 18 gitu-gitu sampai sekarang, it takes a lot of effort gitu loh, dan seumuran mereka udah sesukses ini tuh kayak keren banget menurut aku. Dan menurut aku NCT tipe, grup yang humble, yang rendah hati gitu kan, nggak cuman dari mereka, tapi kayak dari staff-staff mereka tuh suka ngomong juga. Itu apa ya, keren gitu loh, dan kayak mereka kan, dipandang satu dunia gitu, nggak boleh ngelakuin satu kesalahan apapun, itu tuh susah banget gitu loh. Jadi kayak, apa ya, mereka kayak keren aja sih, kayak buat aku jadi idol, kayak look up to gitu loh. Nggak cuman kayak suka mereka in general, tapi kayak kalau aku lagi susah di FK itu tuh mereka kayak, "Oh iya ya," kayak seumuran aku aja bisa gitu loh, kayak gasin gitu, Oh oh, jadi gasin oke aja. oke. Oke, jadi gini, mungkin mungkin aku mau nanya lagi deh, kira-kira faktor internal atau faktor eksternal yang menyebabkan kamu jadi NCTzen itu berarti, kalau internal tadi kan kamu udah bilang bahwa sebenarnya berawal dari stres, berawal dari istilahnya healing lah, healing,
ketika kamu stres dari, FK kedokteran. Tapi kalau dari eksternal nih, kamu punya nggak sih pengalaman atau, something experience yang bikin kamu tuh, suka atau jadi, NCTzen? Menurut kamu gimana? Mmm, kalau eksternal ya, kalau mungkin internal ke eksternal ya. Jadi aku Mhm. kan suka nari ya, aku dance cover gitu. Nah Mhm. jadi, musiknya NCT tuh menurut aku enak gitu kan, dan dulu tuh waktu masuk FK lagi itu aku nggak banyak nari lagi. Nah pas aku, masuk FK dan sering main sosmed, di sosial media itu kan banyak orang dance cover, terus juga, banyak hal-hal berbau K-pop, jadi aku kayak masuk lagi gitu loh, jadi suka lagi. Jadi mungkin kalau eksternalnya dari sosial media ya, soalnya kalau teman-teman sekitar nggak banyak yang suka K-pop gitu loh, maksudnya kayak awal-awalnya tuh nggak ada yang kayak, gue K-popers nih, itu nggak banyak. Jadi mungkin lebih dari faktor sosial media kali ya. Oke, berarti berarti kayak dari pengaruhnya sosial media yang ada kali ya? Karena kan kamu sebagai Mhm. cover gitu kan. Oke oke. Tapi gini deh, tadi kan di awal kamu sempat mention kayak ada SHINee, terus ada, Girls' Generation, ada SNSD. Nah, ada EXO juga tuh. Kira-kira nih, nggak usah jauh-jauh deh, kita bandingin EXO sama NCT Dream. Menurut kamu apa sih yang bikin, mereka beda? Mungkin secara performa, Mmm, secara musik, kalau menurut kamu gimana? kalau aku tuh kalau EXO kan agak terlambat gitu loh sukanya, jadi kayak nggak begitu tahu banyak. Mhm. Aku pertama kalau dibandingin NCT ya, itu tuh dari segi dance cover itu susah banget tahu, kayak gerakan mereka tuh susah banget, tapi mereka effortlessly kayak tampilin. Tapi aku nggak bilang ya kalau EXO itu kayak nggak susah juga, cuma maksudnya kalau aku lihat dari segi dance cover-nya, terus usia kali ya, kayak kan mereka umurnya mirip-mirip aku, kalau EXO kan udah agak lebih tua gitu kan, jadi itu cannot relate gitu loh. Jadi kalau Oh, seumuran itu tuh kayak, lebih relate, personality juga kayak, member-member NCT Dream tuh personality-nya mirip aku gitu loh. Jadi kayak jadi relate gitu. Mungkin kayak gitu sih lebih oke lebih oke kayak oke. Mhm mhm. relatable-nya. Oke, tapi kamu pernah nggak sih punya pengalaman pribadi mungkin yang, apa ya, secara relate sama NCT Dream ini? Kalau kamu pernah nggak sih ngerasain kayak gitu? Pengalaman pribadi maksudnya kayak Mhm, misalnya lebih misalnya misalnya gini nih, misalnya kamu lagi hektik terus si NCT Dream tuh misalnya personilnya pernah kayak lagi di down-down-nya gitu. Tadi kan kamu kan bilang bahwa mereka dipandang seluruh dunia kan. Terus, susah banget tuh untuk mereka berbuat kesalahan. Nah, kalau menurut kamu dikaitin dengan kehidupan pengalaman pribadi kamu tuh ada kaitannya nggak sih antara NCT Dream dengan kamu sendiri itu? ada sih. Jadi kayak misalkan, kayak kalau aku ya, sama mungkin kalau aku nyamain kali ya, Mhm. kalau di dunia kedokteran itu kan kayak nggak boleh ada kesalahan gitu loh, kayak kita kan, apa ya, berhubungan sama manusia ya, kalau lu salah dikit dikatain malpraktik, nggak boleh kerja lagi. Terus dari dokter-dokter itu senioritasnya tuh tinggi banget, jadi, harus hormat. Jadi bukan sopan, tapi hormat gitu ya. Dan, apa ya, eee, cautious gitu loh, jadi kita kok kayak selalu dalam tekanan gitu, jadi harus belajar ini semua, Pak, kayak dalam waktu yang singkat. Dan menurut aku tuh can relate sama mereka yang kayak, ini loh nggak boleh ada kesalahan loh, kayak lu harus bener-bener kayak teliti, kerjanya harus benar. Dan mereka tuh juga, apa ya, kalau di sosial maksudnya mereka secara pernah ngomong secara buka-bukaan tuh kayak mereka sempet juga insecure, mereka sempet juga merasa down gitu-gitu, dan kalau mereka merasa down gimana ceritanya, gimana caranya. Dan karena mungkin NCT Dream sendiri itu kan mereka lama banget udah, debut ya, dari kecil kayak kita tuh lihat mereka dari kecil, dari yang belum lulus SMA udah debut, sampai sekarang udah umur 20-an tuh, apa ya, ngelihat grow, apa ya, mereka pertumbuhan mereka tuh kok bisa jadi orang yang bener lah istilahnya ya, kayak at least di depan kamera. Apa ya, jadi bisa jadi banyak tontonan tapi jadi idol, jadi panutan orang-orang itu menurut aku, apa ya, sesuatu yang kayak menurut aku bisa aku lakuin gitu loh. Dan kalau lagi down kuliah gitu-gitu, aku tuh suka ngeliatin mereka gitu loh, kayak mereka fun, lucu gitu, kayak, ya gitu sih, lebih ke kayak kehektikan dan kesalahan telitian itu beneran,
relate gitu sama mereka. Oke. Oke, Win, sebentar.